Namaku yang sebenarnya aku tidak tahu. Setauku, aku sudah ada di sini sekitar Pulau Ruhulel dan danaunya. Yang aku tahu, di bawah pohon terembesit jenggot ada makam panjang sepasang. Di bawah pohon tinggi besar itu juga dihuni corak-corak besar. Kalau siang bergelantungan tidur, kalau malam mereka pergi entah kemana. Aku ingat yang mengasuhku, ku anggap sebagai ibuku, yaitu seorang wanita yang dipanggil Mak Bungo. Mak Bungo, dia sudah meninggal. Aku menguburkannya di bawah pohon terembesit jenggot. Sejak saat itu, aku bertekad Pulau Ruhulel harus kujaga, hutannya dan juga para binatangnya. Perlahan tapi pasti, aku tumbuh seperti itu. Ketika orang-orang dari pulau besar datang, aku bilang, Mak Bungo sudah mati, aku penggantinya. Mereka seperti takut kepadaku. Entah apa yang mereka katakan pada orang-orang pulau besar lainnya yang aku tidak pernah datangi itu. Danau Ruhulel tak ada yang tahu kisahnya kecuali Mak Bungo pernah berkisah dan berpesan kepadaku. Bungo, kamu harus tahu tentang Danau Ruhulel yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh sepasang mambang yang tak pernah orang percayai. Tapi aku percaya. Dulu katanya danau ini bekas kawah purba. Entah kapan meletusnya, namanya Gunung Ruhulel. Kemudian menjadi kawah kosong dan mulai diisi air. Akhirnya menjadi danau yang tenang dan berhutan lebat. Bungo, kamu adalah pewaris pulau ini. Kamu harus berhati-hati pada orang-orang tanpa wajah dari pulau besar. Karena mereka berniat jahat. Mereka ingin menguasai pulau ini. Tentang orang-orang tanpa wajah, mereka sangat menyukai keajaiban Danau Ruhulel. Karena ketika meminum air Danau Ruhulel, wajah mereka menjadi sangat mempesona. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Rakuza bicara. Kita harus kuasai pulau ini. Berikut danau keramatnya. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual airnya dengan mahal. Angkut terus, angkut. Ketika mendengar niat jahat Rakuza, Mak Bungo menentangnya. Hei kalian orang-orang tanpa wajah, kalian tidak bisa menguasai pulau ini. Aku penjaga pulau ini. Aku Rakuza. Kau penjaga pulau ini. Tangkap dan gantung. Gunung Jepang megah di Aceh. Gunung terlebih indah bergoyang. Gunung Jepang megah di Aceh. Gunung terlebih indah bergoyang. Mak Bungo. Itulah akhir dari kisah Mak Bungo, ibuku. Rakuza tidak tahu kalau aku menyaksikan kejadian itu. Aku pulang karena takut.
ke bawah pohon termbesit jenggot dan bersandar di pohon itu sampai aku ketiduran. Aku terbangun karena mendengar suara kepak-kepak sayap Codot terbang di atasku. Aku melihat sepasang gundala terbang di atasku. Mereka menatapku dan bicara padaku. Bunga, kamu jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkanlah pulau ini dari gangguan orang-orang tanpa wajah. Jangan takut, Codot-Codot akan melindungimu. Pergilah, pergi! Aku segera berangkat. Di atasku, puluhan Codot dalam kepak-kepak sayapnya. Kami menuju Danau Ruhulel. Kami tiba menjelang senja. Aku melihat orang-orang tanpa wajah. Mereka sedang mengangkut air. Hei orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air Danau Ruhulel. Kamu siapa? Aku anaknya Mabung, penjaga pulau ini. Kau anaknya si Mak Bungong yang kami gantung. Benar, aku ingin kau hentikan sekarang juga. Kalau tidak apa? Kau lihat di atasku? Ya, hanya Codot-Codot besar. Memangnya kami takut? Kalau tidak takut, tak apalah. Tapi mereka akan menjatuhkan hukuman pada kalian. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga terlebih indah lagoina. Bunga jempa megah di Aceh. Bunga terlebih indah lagoina. Dengan cepat, Codot-Codot itu menyerang. Mereka lari tunggang-langgang dikejar Codot-Codot besar itu. Aku hanya bisa tertawa karena melihat kekonyolan mereka. Setelah merasa aman, aku segera melepaskan tali gantungan dari Mak Bungong dan menguburkannya di bawah pohon termbesit jenggot. Pada akhirnya, akulah pengganti Mak Bungong untuk menjaga pulau ini. Aku berjanji akan menjaga pulau ini untuk selama-lamanya. Bunga jempa megah di Aceh.